Hai semua, ketemu lagi di channel Tias Ananda. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10, yaitu soal-soal terkait dengan gerak lurus. Bagi yang belum subscribe channel Tias Ananda, silakan di subscribe dulu agar Tias lebih bersemangat untuk membuat konten-konten pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar mengetahui postingan-postingan Tias Ananda berikutnya. Sebagai soal nomor 1, semua mobil bergerak menempuh lintasan seperti gambar. Kemudian tentukan jarak dan perpindahan jika mobil bergerak dari ADC, berarti ADC, kemudian yang ke B, E ke B. Oke, kita jawab soal nomor A. Yang pertama ditanya adalah jaraknya. Kita lambangkan jarak dengan X saja. Jarak dari A ke D ke C. Ingat konsep bahwa jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh suatu benda. Karena benda bergerak dari A, D, C, maka jarak yang ditempuh itu adalah jarak dari A ke D ditambah jarak dari D ke C. Berapakah jarak dari A ke D? Tinggal kita menghitung. Dari A ke D berarti kita hitung satu persatu. 1, 2, 3. Jadi di sini ada min 5 ya. Min 5, min 3, min 1. Ini ada 1, biar kalian gak bingung. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari A ke D itu menempuh 8 satuan. Ditambah dari D ke C. D ke C berarti 1 satuan. Sehingga jarak dari ADC X ADC itu adalah 9 satuan. Bagaimana dengan perpindahan? Perpindahan juga di sini kita lambangkan dengan X, tapi kita isi tanda panah di atasnya. Perpindahan itu dirumuskan posisi akhir dikurangi posisi awal. Tetapi untuk mencari arahnya, kalian dilihat dari posisi awal menuju ke posisi akhirnya. Di mana awal, di mana akhir, di sanalah arah perpindahannya. Oke, perpindahan itu adalah perubahan posisi yang dihitung dari posisi akhir menuju ke posisi awal. Kita lihat sekarang, dari A ke D ke C, A, D, C. Berarti posisi awalnya di A, posisi akhirnya di C. Ya, posisi awalnya di A, posisi akhirnya di C. Berarti perpindahan di sana dirumuskan XC, posisi akhir, dikurangi posisi awal. Oke, bisa dipahami ya? Jadi bedakan antara jarak dengan perpindahan. Kalau jarak adalah panjang lintasan seluruhnya yang ditempuh, sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi yang dihitung dari posisi akhir dikurangi posisi awal. Oke? Kalau sudah tahu ADC, posisi awalnya di A, posisi akhirnya di C, tinggal dimasukkan ke angka. XC, lihat, C itu berada di 1. Dikurangi XA. A itu berada di posisi min 6. Min dikali min itu adalah plus, sehingga 1 ditambah 6 ini ada 7 satuan. Sehingga perpindahan dari A ke D ke C itu sebesar 7 satuan. Oke, kita jawab sekarang yang nomor B dengan cara yang sama. Jarak dari E ke B, berarti X dari E ke B. Kita lihat dari E ke B. Tinggal kita hitung berapakah jaraknya. Kalau kalian bingung, ini bisa kita isi angkanya. Tinggal kita hitung sekarang dari E ke B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 satuan. Sedangkan berapakah perpindahan dari E ke B? Sekali lagi, perpindahan adalah perubahan posisi yang dihitung dari posisi akhir menuju ke posisi awal. Berarti perpindahan dari E ke B itu adalah XB, posisi B, dikurangi XE. Jadi posisi akhir dikurangi posisi awal. Benda ini bergerak dari awalnya dari E menuju ke B. Berarti XB dikurangi XE. Berapakah angkanya? Tinggal kita lihat. Posisi B berada di min 3. Berarti ini tinggal ditulis min 3 dikurangi. E berada di posisi 6. Dikurangi 6. Sama dengan min 3, min 6 itu adalah min 9 satuan. Apa artinya tanda min?
Karena perpindahan itu adalah besaran vektor, jadi besaran yang memiliki nilai dan arah. Tanda min ini menandakan bahwa perpindahannya itu menuju ke arah kiri, berarah ke kiri. Sehingga ini boleh kita tulis menjadi 9 satuan ke kiri. Sehingga perpindahan dari E menuju ke B itu adalah 9 satuan ke kiri. Nah, yang di atas ini karena nilainya positif, berarti kita tulis tambahan arahnya itu adalah ke kanan. Soal kedua, Nana berjalan ke barat sejauh 90 meter dalam waktu 4 menit, kemudian ke selatan sejauh 120 meter selama 6 menit. Tentukan jarak perpindahan, kelajuan rata-rata, dan kecepatan rata-rata. Kita buat diketahui. Nana berjalan ke barat sejauh 90 meter, berarti hal ini harus kita gambarkan ya. Jadi sekali lagi harus diingat tentang arah mata angin. Utara, selatan, berarti timur dan barat. Kita gambarkan kondisi soalnya. Nada berjalan ke barat sejauh 90 meter. Kita anggap dia ke barat berarti ke kiri. Kita gambarkan dia ke kiri. Anggap ini adalah 90 meter. Kemudian dalam waktu 4 menit. Kemudian ke selatan sejauh 120 meter. Ke selatannya berarti ke bawah sejauh 120, berarti lebih panjang dari 90 ya. Kita gambarkan dia lebih panjang dari 90, anggaplah segitu. Ini adalah 120 meter. Kemudian selama 6 menit, berarti diketahui di sana delta T-nya itu adalah 4 ditambah 6, itu adalah 10 menit. Kalau kita jadikan sekon, berarti ini tinggal dikali 60 sekon, karena 1 menit itu adalah 60 sekon. Sehingga ini adalah menjadi 600 sekon. Oke. Nah, ditanya di soal nomor A. Berapakah jarak? Jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh suatu benda. Berarti jarak yang ditempuh adalah, kalau ini kita sebut titiknya A, B, C, berarti jarak kita lambangkan dengan X saja, itu adalah dari XAB ditambah X dari B ke C, itu sama dengan 90 ditambah 120, sehingga 210 meter. Nomor B, perpindahan. Perpindahan kita lambangkan dengan X, tapi kita isi tanda panah di atasnya. Perpindahan itu adalah perubahan posisi yang dihitung dari posisi awal menuju ke posisi akhir. Oke, berarti posisi awalnya adalah di A, posisi akhirnya adalah di C. Kita tarik garis. Perpindahan dihitung dari posisi awal menuju ke posisi akhir, sehingga tanda panahnya nanti ke sini, ke C. Oke, berapa besar garis ini? Berapa besar perpindahannya ini? Berarti kita bantu nanti dengan teorema Pythagoras. Karena A ke C itu adalah garis miring. Sehingga di sini kita tulis X dari A ke C itu adalah akar X dari A ke B kuadrat ditambah X dari B ke C kuadrat. Sama dengan akar XAB adalah 90 kuadrat ditambah dari B ke C adalah 120 kuadrat. Akar 8.100 ditambah 14400 sama dengan akar 22.500. Akar 22.500 adalah 150 meter. Berarti perpindahan dari A ke C itu adalah 150 meter ke, kita lihat arahnya sekarang. Dari A ke C tadi ingat arah itu ditentukan dari posisi awal menuju ke posisi akhir. Menentukan arah ya. Sehingga karena arahnya menuju ke tempat ini, ke kiri bawah, berarti kalau kita gambarkan di sini menuju ke tempat ini arah adalah barat daya. Sehingga ini ke barat daya. Nah, yang nomor C ditanya kelajuan rata-rata. Kita jawab yang nomor C di atas ya. Kelajuan dilambangkan dengan V. Ingat bahwa kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu. Sehingga kalau kita tulis secara lambang, V sama dengan X dibagi delta T. Oke, atau delta X dibagi delta T.
Sehingga kita dapatkan bahwa kelajuannya, tadi kita mendapatkan jarak di soal nomor A sebesar 210. Dibagi delta T-nya adalah 600 sekon. Sehingga kalau ini kita bagi menjadi sama dengan 0,35, satuannya adalah meter per sekon. Kemudian nomor D. Nomor D ditanya kecepatan rata-rata. Rumus kecepatan rata-rata itu sama dengan perpindahan dibagi waktu. Kalau ditulis secara lambang fisika, V sama dengan perpindahan delta X, isi tanda panah, dibagi delta T. Sehingga V sama dengan perpindahan sudah kita hitung tadi di soal nomor B. Kita mendapatkan perpindahannya adalah 150. Berarti ini 150 dibagi delta T-nya adalah 600. 15 dibagi 60 itu adalah 0,25. Satuan juga sama dengan kelajuan, yaitu meter per sekon. Contoh soal ketiga, Bagas dan Widi berjarak 1000 meter satu sama lain. Bagas dan Widi bergerak dengan kecepatan masing-masing 8 meter per sekon dan 4 meter per sekon. Apabila Bagas dan Widi bergerak saling berhadapan dan Widi berangkat 70 sekon lebih awal dari Bagas, Bagas dan Widi akan bertemu ketika. Oke, untuk menjawab soal seperti ini, mungkin kita gambarkan dulu kondisi soalnya. Bagas dan Widi, kita umpamakan ini adalah Bagas, B. Kemudian di posisi ini adalah Widi, kita sebut dengan W. Berjarak 1000 meter satu sama lain. Berarti jarak antara Bagas dengan Widi ini adalah 1000 meter. Kemudian Bagas dan Widi bergerak dengan kecepatan masing-masing 8 meter per sekon dan 4 meter per sekon. Apabila Bagas dan Widi bergerak saling berhadapan, berarti Bagas menuju ke arah Widi, Widi bergerak menuju ke arah Bagas. Bagas bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon dan Widi bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Kemudian Widi berangkat 70 sekon lebih awal. Nah, kalimat ini yang harus kalian ingat. Kalau seandainya seperti soal ini, Widi berangkat 70 sekon lebih awal. Nah, ini kalimat yang harus kalian ingat ya, karena di soal-soal akan kalian banyak menemukan soal seperti ini. Seperti ini misalnya, Widi 70 sekon lebih awal. Kalau kita bawa ke kalimat fisika, berarti waktunya Widi kita sebut dengan TW adalah waktunya Bagas. T Bagas kita sebut dengan T saja. Sehingga di sini kita tulis T Bagas ditambah 70 skor. Kalau ada kalimat lebih awal. Nah, tetapi biasanya di soal juga ada kalimat Widi 70 sekon kemudian. Arti kemudian itu berarti dia berangkat lebih lambat dari Bagas. Berarti kalau ada kalimat begini, T Widi itu adalah T Bagas dikurangi 70. Ini tolong diingat model-model kalimat seperti ini. Ya. Nah, di soal kali ini kita memakai yang ini. Karena T Widi itu adalah 70 sekon lebih awal. Ingat ya, model kalimat ini tolong diingat. Nah, setelah itu baru kita jawab. Bagas dan Widi akan bertemu ketika. Berarti karena ditanya ketika, yang ditanya adalah waktu bertemunya mereka. T bertemu. Oke, kita mulai jawab. Nah, kita umpamakan sekarang. Kapan mereka bertemu? Kita umpamakan seandainya mereka bertemu misalnya di posisi ini. Kita misalkan ya. Ini misalkan Bagas, ini misalkan Widi. Kita umpamakan dia bertemu di tempat ini. Jarak dari Bagas ke tempat bertemunya itu kita umpamakan dengan SB, kita lambangkan. Kemudian jarak bertemunya dari tempat bertemu sampai di posisi Widi mula-mula itu kita sebut dengan SW, SWD. Kalian sepakat nggak bahwa jarak Bagas ditambah jarak Widi itu adalah 1000? Sepakat ya? Karena jarak total mereka itu adalah 1000, berarti jarak Bagas ditambah dengan jarak Widi ke tempat bertemunya mereka itu sebesar 1000. Sehingga konsep ini yang mengawali kalian untuk mengerjakan soal-soal model seperti itu.
ya. Oke, kita lihat sekarang. Kalau sudah SB plus SW sama dengan 1000, kita lihat sekarang gerak apa yang dilakukan benda. Kebetulan di sini mereka bergerak dengan kecepatan yang tetap. Berarti kedua benda ini melakukan gerak GLB, gerak lurus beraturan. Sehingga pada GLB kalian sudah menghafalkan bahwa S itu rumusnya adalah V dikali T. Sehingga dari rumus ini tinggal kalian bawa ke persamaan. SB berarti VB dikali TB ditambah SW berarti jarak WD itu adalah kecepatan WD dikali T WD sama dengan 1000. VB berarti kecepatannya Bagas itu adalah 8. TB kita sebut tadi waktunya Bagas itu kita umpamakan dengan T ditambah kecepatannya WD adalah 4 dikali T WD adalah T plus 70 sama dengan 1000. Sehingga 8 kali T itu adalah 8T ditambah, ini kalikan ke dalam, 4 dikali T itu adalah 4T. Kemudian 4 dikali plus 70 itu adalah plus 280 sama dengan 1000. Kita gabungkan variabel yang sama, yang mengandung T kita gabung dengan yang T, yang tidak kita gabung dengan yang tidak. Berarti 8T ditambah 4T itu adalah 12T sama dengan 1000 plus 280 kita bawa ke kanan sehingga menjadi min 280. 12T sama dengan 720 sehingga T sama dengan 720 dibagi 12. Ini sama dengan 60 sekon. Berarti mereka bertemu saat waktunya 60 sekon. Nah, di soal tadi kalian baru ditanyakan cuman kapan mereka bertemu, berarti waktu yang ditanyakan. Tetapi di soal lain kalian mungkin akan ditanyakan di mana mereka bertemu. Berarti kalau sudah di mana itu berarti jarak tempat mereka bertemu yang ditanyakan. Nah, kalau soalnya sudah seperti itu, bagaimana caranya menjawab? Caranya sama dengan yang tadi, tinggal masuk ke persamaan SB atau SW. Kita boleh cari satu persatu atau keduanya, gitu ya. Oke, kalau kita memakai SB, berarti SB itu adalah VB dikali TB. Tadi kita sudah mengumpamakan bahwa TB itu sama dengan T. Berarti kita tulis VB dikali T. Sama dengan V Bagas itu adalah 8. T-nya tadi kita sudah ketemu adalah 60. Sehingga jarak Bagas saat bertemu itu adalah 8 dikali 6 itu adalah 480 meter. Berarti mereka bertemu saat Bagas SB ini berjarak 480 meter. Kalau sudah Bagas berjarak 480 meter, berarti berapakah jaraknya Widi? Jelaslah 1000 dikurangi 480 meter. Berarti sama dengan 520 meter. Soal nomor 4. Andi dan Bagas bergerak searah pada lintasan lurus. Andi bergerak dengan kecepatan konstan 4 meter per sekon, sedangkan Bagas bergerak dengan percepatan konstan. Kecepatan Bagas berubah dari 2 meter per sekon menjadi 4 meter per sekon dalam selang waktu 5 sekon. Tentukan waktu yang diperlukan Bagas untuk menyusul Andi dan jarak yang ditempuh saat Bagas menyusul Andi. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita harus menggambarkan lagi seperti tadi. Andi dan Bagas bergerak pada lintasan lurus. Kita gambarkan mereka bergerak pada lintasan lurus, kemudian bergerak searah. Kita misalkan mereka mulai dari titik ini untuk bergerak. Misalkan mereka bergerak dari titik P ke Q. Kita misalkan aja, Andi berada di posisi P, Bagas juga berada di posisi P. Jadi mereka di soal mereka tidak diceritakan bahwa mereka siapa yang berangkat lebih dulu. Berarti mereka berangkatnya bersamaan. Sehingga kalau berangkat bersamaan kita bisa tuliskan bahwa waktu tempuhnya Andi sama dengan waktunya Bagas. Kita tulis nanti dengan T untuk mempermudah. Oke, setelah itu kita lihat lagi. Andi bergerak dengan kecepatan konstan. Ingat, kecepatannya Andi kita tulis Andi itu dengan A, Bagas dengan B ya. Kecepatannya Andi katanya adalah 4 meter per sekon. Dan dia bergerak dengan kecepatan konstan. Apa artinya kalau bergerak dengan kecepatan konstan? Ingat konsep GLB.
GLB adalah gerak lurus dengan kecepatan konstan. Berarti Andi di sini melakukan gerak GLB. Kita tulis di sini untuk mengingatkan. Kemudian kita lanjutkan sekarang ke Bagas. Bagas bergerak dengan percepatan konstan. Kalau percepatan konstan berarti Bagas melakukan gerak apa? Oke, tepat. Bagas berarti melakukan gerak GLBB, karena GLBB itu adalah gerak lurus dengan percepatan yang konstan. Oke, setelah kalian pahami ini dulu, kita lanjutkan. Kecepatan Bagas berubah dari 2 meter per sekon menjadi 4 meter per sekon. Berarti V0-nya Bagas, kita tulis V0B, itu adalah kecepatan awal ya, V0 itu adalah 2 meter per sekon. Kemudian menjadi, berarti itu adalah kecepatan akhir VT. VT-nya Bagas itu adalah 4 meter per sekon. Selang waktu mereka, delta T-nya ini adalah 5 sekon. Oke. Ditanya waktu yang diperlukan Bagas untuk menyusul Andi. Berarti yang ditanya di soal nomor A adalah T Bagas. Nomor B yang ditanya adalah jarak yang ditempuh saat Bagas menyusul Andi. S Bagas. Oke, kita lihat. Bagas dan Andi bergerak dari P ke Q. Berarti mereka bergerak pada jarak yang sama. Sehingga kalau jarak tempuh Andi dan Bagas itu sama, kita bisa menuliskan bahwa jaraknya Andi sama dengan jaraknya Bagas. Sepakat ya? Jadi ini adalah kalimat kunci dari soal. Jadi jarak tempuh Andi sama dengan jarak tempuh Bagas. Dari sinilah kita akan menjawab kedua pertanyaan ini. Oke, nomor A, TB. Kita mulai dari kata kunci. Jadi dari sinilah kata kunci dari kita mulai bekerja. Jarak tempuhnya Andi sama dengan jarak tempuhnya Bagas. Karena Andi bergerak GLB, berarti rumus jaraknya itu adalah V dikali T. V Andi, VA dikali TA. TA itu kita sudah tulis dengan T tadi. Ini tolong diingat lagi. Sama dengan SB. Lihat Bagas. Bagas bergerak secara GLBB. Berarti rumus jaraknya sudah bukan V kali T lagi. Tetapi, mungkin kalian masih ingat, V0T ditambah setengah AT kuadrat. Karena ini Bagas, berarti V0-nya Bagas dikali T Bagas. T Bagas juga sama dengan T. A-nya ini adalah A Bagas dikali T kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Kita tinggal masukkan ke angka. VA-nya adalah 4 dikali T sama dengan V0-nya Bagas tadi adalah 2 dikali T-nya Bagas itu sama dengan T ditambah setengah dikali. Nah, yang belum ada adalah A. A belum ada. Kita hitung A-nya dulu. A dicari dari rumus. Masih ingat rumus A? A adalah delta V dibagi delta T. Berarti V akhir dikurang V awal dibagi delta T. Ini Bagas ya. Karena Bagas yang bergerak GLBB. Berarti VT-nya berapa? Kita lihat di sini. VT-nya adalah 4 dikurangi V0-nya adalah 2 dibagi delta T-nya adalah 5. Berarti 2 dibagi 5. A-nya Bagas itu berarti adalah 0,4 meter per sekon kuadrat. Oke, setelah kita menghitung A-nya Bagas berarti sudah bisa langsung masuk sini. A Bagas sama dengan 0,4 dikali T kuadrat. Oke, berarti 4 kali T adalah 4T sama dengan 2T ditambah ini adalah 0,2 T kuadrat. Yang ada unsur T kita gabung dengan yang T. Yang T kuadrat kita gabung dengan T kuadrat, berarti dia sendiri. Berarti 4T, 2T kita bawa ke kiri menjadi min 2T sama dengan 0,2 T kuadrat. Oke, lanjut. Nah, ini udah. Kita lanjut lagi ke sini. 4T dikurangi 2T itu adalah 2T. 2T sama dengan 0,2 T kuadrat. Nah, kita mudahkan untuk menghitung. Ada T, di sini ada 2T. Berarti T di kiri kita coret,
di kanan kita coret 1. Sehingga ini menjadi 2 sama dengan 0,2T. Atau 0,2T sama dengan 2. Sehingga T sama dengan 2 per 0,2 sama dengan 10 sekon. Berarti Bagas menyusul Andi dalam waktu 10 sekon. Oke, kita jawab nomor B. SB, berarti yang ditanya adalah SB. Rumus yang tadi kita gunakan V0T plus setengah AT kuadrat. V0-nya Bagas tadi adalah 2. T tadi kita ketemu dengan nilai 10 ditambah setengah dikali A-nya tadi adalah 0,4 dikali T-nya tadi kita ketemu 10. Jadi T itu kita sudah dapat di soal nomor A yang tadi. Sama dengan 20 ditambah ini menjadi 0,2 dikali 100. 20 ditambah 20. Berarti jaraknya saat Bagas menyusul Andi itu adalah pada jarak 40 meter. Contoh 1.5. Sebuah bola dilempar ke atas seperti gambar. Waktu yang dibutuhkan bola untuk bergerak dari A ke B itu adalah 4 sekon. Tentukan A, kecepatan awal bola, dan B, tinggi maksimum yang ditempuh oleh bola. Oke, katanya bola ini dilempar dari posisi A ke posisi B. Ini sudah mengarah ke gerak vertikal ke atas. Pesan ibu hati-hati melihat soal. Jadi apakah itu GLB, apa itu GLBB? Kalau GLBB geraknya yang mana gitu ya. Tolong hati-hati membaca soal. Oke. Waktu yang dibutuhkan bola dari A ke B. Ingat, dari A ke B berarti A setelah mencapai titik maksimum, kita anggap titik maksimumnya itu misalkan titik C, dia kembali turun ke bawah. Berarti di sini diketahui T dari A ke B itu adalah 4 sekon. Berarti waktunya A untuk mencapai titik maksimum, kita sebut titik C di sini ya. Waktunya dari titik A menuju ke titik C atau ini kita sebut dengan T maksimum itu adalah jelas setengah dari waktunya dari A ke B. Bisa dipahami? Jadi kalau dari A sampai di B berarti dia mengalami 2 proses, dari A ke C dulu, habis itu dari C ke B dulu. Dia menempuh waktu 4 sekon. Berarti A ke C, dari A ke titik maksimum itu setengah dari 4. Berarti adalah 2 sekon. Bisa dipahami ya? Oke, setelah itu ditanya di soal nomor A itu adalah kecepatan awal bola. Berarti V0. Di nomor B yang ditanya adalah tinggi maksimum yang ditempuh oleh bola. H maksimum, HM. Oke, kita jawab. Clue untuk menjawab soal nomor A adalah dari ini. Ya. T maksimum itu dirumuskan, mungkin kalian masih ingat ya. Rumus T maksimum adalah V0 per G. Oke. Sehingga dari sini G kalau tidak disediakan di soal, kalian sudah hafal nilai G itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Tetapi kalau di soal diminta dalam 9,8, berarti kalian harus masukkan nilainya 9,8. Gitu ya. Oke, dari sini maka kita akan mendapatkan nilai V0 sama dengan, ini tinggal dikali silang, T maksimum dikali G. Sehingga V0 sama dengan 2 dikali 10 sama dengan 20 meter per sekon. Oke? Simpel ya. Kita lanjut sekarang ke soal nomor B. H maksimum. Kalian sudah menghafalkan juga. Rumus H maksimum adalah V0 kuadrat per 2G. Kan lihat catatan kalian dan kalian hafalkan rumus-rumus semua ya. V0-nya tadi adalah 20. Ingat misi kuadrat, per 2 dikali 10. 400 dibagi 20, ini adalah 40 dibagi 2, 20 meter. Berarti tinggi maksimumnya adalah 20 meter. Soal 6, disediakan grafik. Jadi berdasarkan grafik, tentukanlah jarak yang ditempuh benda untuk T sama dengan 4 sekon. Berarti sampai di posisi ini.
Untuk menjawab soal seperti ini sangatlah gampang dan sederhana. Kalau ditanya jarak dan disediakan grafik, kalian bisa mengingat bahwa jarak itu adalah luas daerah di bawah kurva. Apa artinya? Jadi tinggal mencari luas daerahnya saja. Karena ditanya saat T sama dengan 4 sekon, berarti sampai di sini. Berarti jaraknya itu adalah luas daerah ini di bawah kurva. Kita lihat gambar. Dari 0 sampai 2 itu adalah bangun segitiga, dari 2 sampai 4 itu adalah bangun trapesium. Berarti jarak S itu tinggal kalian jumlahkan luas segitiga ditambah luas dari trapesium. Ya, sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi ditambah luas trapesium itu adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Ini kalian hafalkan ya. Sama dengan, oke, kita lihat sekarang. Kita fokus di bangun segitiga. Setengah dikali segitiga, kalau kita gambarkan ulang segitiga ini gambarnya seperti ini. Dengan angka di sini itu adalah 60. Kemudian di sini dari 0 sampai 2. Berarti yang mana yang alasnya? Alasnya berarti dari 0 sampai 2. Ya. Berarti 2 dikali tinggi. Berarti dari bawah ke atas itu adalah 60. 60. Ditambah setengah dikali, oke, kita lihat trapesiumnya. Trapesiumnya kalau kita gambarkan ulang, mungkin Ibu gambar di sini. Gambarnya akan seperti itu. Dengan tinggi di sini itu adalah 80. Kemudian dari 2 sampai 4. Yang mana namanya sisi sejajar? Kemudian yang di sini, yang di sini itu adalah 60. Yang mana namanya sisi sejajar? Berarti sisi ini sejajar dengan sisi ini. Ya kan? Berarti jumlah sisi sejajarnya itu adalah dari sini ke sini itu adalah 60. Ditambah dari sini ke sini itu adalah 80. Dikali tinggi. Berarti yang mana tinggi trapesium? Tingginya adalah ini. Kalau kalian kurang memahami lagi, boleh kita rotasikan lagi kita menggambar. Jadi boleh kita gambar seperti ini. Ya kan? Ini berarti tingginya adalah dari 2 sampai 4. Kemudian sisi sejajar yang pertama itu adalah 60, sisi sejajar yang kedua itu adalah 80. Jadi kita gambarkan seperti itu jadinya. Bisa dibayangkan ya? Sehingga berapa tingginya? Tingginya jelas adalah 4 dikurangi 2. Itu adalah 2. Bisa? Jadi semudah itu untuk mencari jarak. Jadi kalau sudah disediakan grafik, jarak itu tinggal dicari dari luas daerah di bawah kurva. Karena kebetulan dari 0 sampai 4 itu terdiri dari 2 bangun, maka jaraknya tinggal kamu jumlahkan. Tapi kalau terdiri dari 1 bangun saja, luasnya ya cukup mencari 1 bangun saja. Ya? Oke, sehingga ini bisa dimudahkan, ini menjadi 60. Ditambah, ini kalian bisa mudahkan, sehingga 80 ditambah 60 itu adalah 140. Sehingga jaraknya akan menjadi 200 meter. Selesai. Soal nomor 7. Sebuah benda bergerak lurus berubah beraturan dengan persamaan posisi X sama dengan 2T kuadrat plus 2T min 10. Tentukan posisi saat T sama dengan 1 sekon, kecepatan rata-rata dari T sama dengan 1 sampai 2 sekon, kecepatan saat T-nya 1 sekon, dan percepatan awal benda. Oke, kita jawab. Nomor A. Ditanya posisi saat T sama dengan 1 sekon. Berarti yang ditanya adalah X saat T-nya 1 sekon. Kita tulis X1. Berapa? Kita mulai dari persamaan. Kita sudah disediakan persamaan X sama dengan 2T kuadrat plus 2T min 10.
Berarti tinggal mengganti saat T-nya 1 sekon, maka X1-nya adalah, berarti tinggal mengganti T ini dengan 1. 2 dikali 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 min 10. Sama dengan 2 ditambah 2 dikurangi 10. 4 dikurangi 10. Berarti X saat 1 sekon itu adalah min 6 meter. Oke, nomor B, kecepatan rata-rata dari T sama dengan 1 sekon sampai 2 sekon. Oke, kita ingat, rumus kecepatan rata-rata itu adalah perubahan jarak dibagi perubahan waktu. Ya, atau karena ini antara T sama dengan 1 sekon sampai 2 sekon, berarti X akhirnya itu adalah T2 sekon, ya kan? X2 dikurangi X awal saat dia 1 sekon, kita tulis dengan X1 dibagi waktunya jelas adalah 2 dikurangi 1 karena dari 1 sekon sampai 2 sekon. Oke. Berarti di sini X1-nya sudah kita cari di soal nomor A. Kita tinggal menghitung dulu nilai berapakah nilai X2. Oke, kita hitung. Saat T-nya 2 sekon, maka X-nya kita tulis dengan X2 itu adalah kita masukkan kita ganti setiap T ini dengan 2. 2 dikali T kuadrat berarti 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2 dikurangi 10. Oke. Sama dengan ini berarti 8 ditambah 4 dikurangi 10. Berarti ini adalah 12 dikurangi 10 sama dengan 2 meter. Setelah dapat 2 meter, tinggal kita masukkan ke persamaan ini. Sehingga V akan menjadi X2, berarti 2, dikurangi X1, X1-nya adalah min 6, dibagi 2 dikurangi 1 itu adalah 1. Sama dengan 2 ditambah 6, karena min kali min itu adalah plus, dibagi 1, kita nggak tulis lagi. Ini jawabannya menjadi 8 meter per sekon. Yang nomor C yang ditanya adalah kecepatan, berarti V, saat T-nya sama dengan 1 sekon. Berarti karena kecepatan saat T-nya 1 sekon, berarti harus ada persamaan umum dari kecepatan dulu. Ya kan, ini sudah mengarah ke soal kecepatan sesaat. Berarti bagaimana caranya mencari persamaan umum dari V? Mungkin kalian masih ingat. V itu adalah turunan dari posisi atau jarak terhadap waktu. Masih ingat ya? Sehingga ini sama dengan D per dt, turunan dari persamaan X ini. Kita tulis persamaannya 2T kuadrat plus 2T dikurangi 10. Sehingga kita akan mendapatkan persamaan umum V, tinggal 2 dikali pangkat, itu adalah 4. Dikali T, pangkatnya tinggal kamu kurang 1. Itu diingat ya. 2 dikurang 1 itu adalah 1. Sehingga tinggal tidak usah kita tulis. Plus 2T itu diturunkan menjadi 2 dikali 1 itu adalah 2. T pangkat 1 dikurang 1. 1 kurang 1 itu adalah 0. T pangkat 0 itu adalah 1. Sehingga 2 dikali 1. Tidak usah ditulis satunya. Ya. Dikurangi 10. Karena ini unsurnya adalah T pangkat 0. Sudah kita bahas sebelumnya. Kalau diturunkan maka dia akan 0. Oke, tidak usah diturunkan lagi. Sehingga dari sini kita akan mendapatkan persamaan umum dari V itu adalah 4T ditambah 2. Setelah itu baru kita ganti. Saat T 1 sekon sesuai dengan soal, maka V1 sama dengan, tinggal diganti T-nya dengan 1. 4 dikali 1 ditambah 2. V1 sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6 meter per sekon. Oke. Nah, untuk yang nomor D sekarang. Pada soal nomor D ditanya percepatan awal. Berarti apa itu percepatan awal? Percepatan awal yang ditulis dengan A0 itu adalah A saat T-nya itu adalah 0 sekon. Sama dengan kecepatan awal. Kecepatan awal adalah kecepatan saat T-nya sama dengan 0 sekon. Berarti A saat T-nya 0 sekon. Berarti dari sini karena ditanya adalah A saat T-nya 0, kita harus tahu juga persamaan umum dulu dari A. Oke? Bagaimana persamaan umum dari A?
kita turunkan dari V. Jadi kalian juga mungkin masih ingat bahwa A itu adalah turunan dari kecepatan terhadap waktu. Sehingga bisa kita tulis D per dt dari persamaan V. Ini persamaan V yang sudah kita cari tadi. 4T ditambah 2. A sama dengan 4T kalau diturunkan menjadi 4. Ya. 2 kalau diturunkan menjadi 0. Sehingga persamaan A-nya itu adalah 4 meter per sekon kuadrat. Ditanya sekarang A saat 0 sekon. Karena dia tidak mengandung unsur T, berarti dia percepatannya konstan. Sehingga saat T-nya sama dengan 0 sekon, A-nya tetaplah 4 meter per sekon kuadrat. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau dirasa bermanfaat, silakan di-like dan di-share. Dan bagi yang belum subscribe channel Tias Ananda, silakan di-subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk mengetahui postingan-postingan Tias Ananda berikutnya. Sampai jumpa!